Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatimah Tuzaro, NIM 2010421037 dari Prodi Akuntansi kelas B. Di sini saya mempresentasikan mengenai analisis aspek hukum bisnis dan etika pada kasus asuransi Jiwasraya untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bu Nina Martiana, SEMKOM. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal dari perusahaan asuransi jiwa milik Belanda Nilmits Fund pada tahun 1859 yang akhirnya dinasionalisasikan dan menjadi milik negara pada tahun 1960. Kasus Jiwasraya gagal bayar hingga dugaan korupsi. Pada Desember tahun 2019, dunia investasi di Indonesia dikejutkan oleh pengumuman yang dilakukan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya yang menyatakan ketidakmampuan membayar klaim polis nasabah sebesar 12,4 triliun. Di bulan Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK mengungkap kerugian yang diderita Jiwasraya dari perdagangan saham sebesar 6,4 triliun. Hal ini yang diduga menjadi penyebab kegagalan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar klaim nasabah. Penyebab kegagalan membayar ini adalah adanya salah satu produk Jiwasraya, yakni JS Saving Plan. Produk ini diluncurkan pada tahun 2015. Produk ini menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku saat itu. Namun, dana yang diperoleh dari produk ini diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami kemunduran sejak tahun 2002. Bahkan di tahun 2006, Jiwasraya pernah melakukan manipulasi laba sebagaimana yang pernah diungkap oleh BPK. Tahun 2014, meskipun kinerja keuangan Jiwasraya tidak mengalami kenaikan, namun Jiwasraya memberikan sponsor kepada salah satu klub sepak bola dunia yaitu Manchester City. Kondisi kinerja perusahaan semakin memburuk dan untuk memperbaikinya, perusahaan meluncurkan suatu produk yang diharapkan akan menaikkan kinerja perusahaan, yakni JS Saving Plan pada tahun 2015. Namun sebagaimana disebutkan di atas, penempatan dana dari produk ini tidak dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berkualitas. Tahun 2017, PT Asuransi Jiwasraya kembali mendapatkan opini tidak wajar dari BPK akibat adanya kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun. Akhir tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya kembali membukukan kerugian unaudit sebesar 27,2 triliun. Fakta dan mega skandal Jiwasraya dalam angka. Besarnya potensi kerugian negara mencapai 16,8 triliun dari 13 MI tersangka, Sinarmas sudah kembalikan 77 miliar. Ada satu pejabat OJK dan 13 MI tersangka baru, 6 diantaranya sudah jadi terdakwa. Kejaksaan Agung sita aset senilai 18,4 triliun. Ekuitas negatif, klaim Jiwasraya tembus 13 triliun. Ada anak usaha baru bernama IFG Life, jadi penyelamat. Dan yang terakhir, Menteri Keuangan pun turun tangan menyumbang sebesar 20 triliun untuk Jiwasraya. Praktik-praktik etika bisnis yang dilanggar dalam kasus mega korupsi Jiwasraya diantaranya adalah investasi saham dalam jumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab moral. Pemberian harapan semu kepada para pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas
nilai imbal hasil investasi lain seperti deposito. Adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan. Yang terakhir, implementasi tata kelola perusahaan Good Corporate Governance atau GCG dan pengawasan dari OJK yang rendah. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam menyikapi kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya diantaranya adalah membangun budaya perusahaan corporate kultur melalui contoh perilaku pimpinan, role model atau patron. Memperkuat implementasi Good Corporate Governance yang mengacu kepada POJK nomor 73 POJK garis miring 73 garis miring POJK TT05 garis miring 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransurasian. Pelaksanaan Good Corporate Governance, perusahaan paling tidak harus memperhatikan beberapa hal, antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas, komite audit, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, rencana strategis perseroan, dan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan perseroan. Yang terakhir, peningkatan fungsi pengawasan khusus OJK. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.